Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Anda tahu nggak? Selesai sudah ya perjuangan dari 9 orang yang menggugat pinjaman online, tapi dia juga menggugat presiden, menggugat Kominfo, menggugat OJK. Yang mana setengah dari gugatan itu dikabulkan gitu loh. Dan kita berharapnya sih apa perlu hutang ini kita lanjutkan pembayarannya atau tidak. Tapi saya mau ngajak teman-teman semuanya, kita bacakan dulu beritanya, nanti kita coba, karena kita mengingat ya ke OJK, yang namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan OJK kan Anda tahu sendiri atau paham sendiri gitu loh, bahwasanya OJK ini tidak terlalu mementingkan soal orang-orang yang terjebak pinjol. Yang bagi mereka adalah yang paling terpenting, pinjol-pinjol mereka itu tidak mengalami TWP di bawah 90. Itu tujuan dia. Jadi kalau bisa pinjol-pinjol mereka itu selalu diuntungkan. Jadi kalau untuk Anda yang misalnya hari ini mengalami diberatkan dengan bunga, diberatkan dengan cara penagihan, OJK mah persetan dalam hal itu gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan Mahkamah Agung mengkabulkan gugatan dari 19 orang kemarin itu, mudah-mudahan OJK benar-benar merevisi, karena ada desakan dari presiden nanti atau dari Kominfo nanti, supaya terciptanya pinjol-pinjol yang benar-benar sesuai dengan prosedur, walaupun mereka tetap dengan konsep mereka akan mencari keuntungan, tapi lebih menyeimbangkan dulu antara keuntungan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oke, kita bacakan beritanya. MA kabulkan gugatan 19 warga soal pinjol. Presiden, Menkominfo, Ketua OJK bersalah. Oke, ya memang sejak awalnya memang bersalah gitu loh. OJK seharusnya sebelum mengeluarkan izin 100 pinjol legal itu, harusnya OJK melakukan uji coba dulu. Ya kan, layak atau tidaknya seperti apa ini, karena pinjol yang mendaftarkan diri supaya mendapatkan status legal di OJK, sebelum status itu dikeluarkan kan otomatis ini dia ilegal. Ya kan, nggak mungkin dia menjalankan usahanya setelah ada izin dari OJK gitu loh kan. Padahal mereka sebelum ada izin dari OJK mereka sudah menjalankan usaha ini. Jangan-jangan program yang mereka bawa setelah berizin hampir sama sebelum berizin. Di sana kesalahan OJK. Jadi OJK selalu percaya bahwasannya pinjol-pinjol itu selalu mengikuti aturan mereka, padahal nol gitu loh. Bapak Presiden juga seperti itu. Setelah Bapak Presiden pidato di tahun-tahun lalu itu 2020 gitu ya, atau 2021, Bapak Presiden menyampaikan banyak masyarakat ditekan dengan bunga tinggi, OJK malah membabi butanya ke pinjol ilegal. Padahal sumber permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah pinjol legal resmi yang terverifikasi di OJK. Oke? Kita lanjutkan. Bisnis.com, Jakarta, Mahkamah Agung MA mengkabulkan gugatan yang diajukan 19 warga melalui Citizen Lawsuit terkait dengan pinjaman online atau pinjol pada 24 April 2024. Adapun 19 warga tersebut yakninya, ini kita ucapkan juga ya terima kasih ya untuk nama-nama yang saya sebutkan ini: Nining Elitos, Dita Katurini, Sri Baskoro, Betty Martina, Ahmad Muas, Minarsih, Heni Susilawati, Dewi Purwati, Nurul Kartika Putri, Geni Saputro, Siti Aminah, Yulianti Aswinawati, Nur Rosid Murtado, Irene Oktavianti Kusuma, Diah Arianti, Warsiti Wajar, Muharyati, dan Leon Alvinda Putra. Itu kita ucapkan terima kasih banyak, karena mereka-mereka lah yang memperjuangkan untuk menggugat pinjaman online ini sampai dikabulkan oleh Mahkamah Agung ya. Itu untuk 19 orang. Mereka mengajukan gugatan terhadap Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK RI Mahendra Siregar. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ya, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat 1, 2, dan 3. Tulis putusan MA dikutip dari Sistem Resmi Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa.
Dalam putusan tersebut, MA meminta Menkominfo untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat, serta melakukan kerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi P2P lending atau pinjol dapat beroperasi di Indonesia. Lebih lanjut, MA juga memerintahkan Menkominfo untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online. Memerintahkan tergugat Menkominfo untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan pidana terjadi dalam praktek pinjam-meminjam dan aplikasi P2P lending atau pinjaman online imbuhnya. Berarti sudah bisa ditindak tegas. Jadi kalau ada pencurian-pencurian data pribadi, penyebaran data pribadi, sekarang kan kita belum ada nih kejelasan tanggapan dari Kominfo, apa tindakan yang harus dia lakukan ke depannya, apakah mereka akan membentuk spesifik ruang pengaduan khusus untuk para mereka-mereka yang diintimidasi oleh pinjol-pinjol legal, atau bagaimana, kita lihat ke depannya ya. Yang jelas ini hasil putusannya saja dulu. MA juga menghukum Presiden, Wakil Presiden, serta Ketua DPR dan meminta mereka melakukan supervisi terhadap Ketua OJK untuk membuat peraturan menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online masyarakat. Oke, mudah-mudahan, saya berharap banget Bapak Presiden dan Wakil Presiden maupun Ketua dari DPR merevisi semua anggota OJK kapan perlu, wajah baru semuanya. Mulai dari ketuanya sampai anggotanya se-Indonesia kalau bisa gitu loh. Ya, karena soal kepercayaan publik sudah tidak ada gitu loh. Tipis gitu loh. Jadi kalau bisa revisinya itu revisi anggota, tukar wajah baru semuanya. Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua DPR juga meminta untuk melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur antara lain: 1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebelum perusahaan penyelenggaraan aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam-meminjam. Boleh itu Presiden membentuk tim-tim khusus atau bisa dari anggota DPR. Ya kan, uji coba aja dulu bagaimana sistem mereka pinjam, habis itu coba bayar, berapa bunga yang diterapkan, dan data-data apa aja yang diambil. Ya, setelah lunas tungguin ada nggak data itu digilir. Digilir itu maksudnya setelah kita melakukan peminjaman di pinjol legal, kita sudah melunasi, tapi promosi-promosi sampah dari pinjol ilegal ini selalu masuk. Pertanyaannya, dari mana pinjol-pinjol ilegal ini mendapatkan data-data kita gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba juga uji, pinjamkan dulu, habis itu telatin aja, telatin 1 minggu atau 2 minggu. Bagaimana persi penagihannya, bagaimana penerapan dendanya, dan seperti apa pengancaman-pengancaman yang dilontarkan. Kalau tidak ada praktek uji kelayakan seperti ini, rasa saya mustahil kalau hanya percaya dengan data-data pinjol. Oke. 2. Pembatasan pengambilan akses data pribadi hanya pada mikrofon dan lokasi. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman. Nah, itu yang bagus. Jadi kalau misalnya dia minta izin akses kontak, kita tidak menyetujui, tapi pengajuan kita di pinjaman online itu tetap di ACC. Ini enggak. Sebelum kita menyetujui akses kontak ini, tidak bisa diajukan apapun gitu loh. Jadi mau tidak mau orang harus menyetujui akses kontak, akses galeri, akses log. Mudah-mudahan diperbaiki ya. Yang nomor 3, jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik. Nah, jadi ketentuan-ketentuan yang mereka bentuk sepihak saja gitu loh ya kan. 4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online. Nah, kalau ini memang benar-benar harus ada tim khusus. Kalau Bapak Presiden mau mencari bukti-buktinya, harus ada tim khusus. Tim untuk melacak nomor handphone misalnya. Karena kelicikan pinjol-pinjol legal itu adalah mereka melakukan intimidasi, mencaci maki, tapi tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Jadi kalau tidak ada tim khusus untuk menyelidiki ini, mustahil hal ini dapat dihentikan. Ya kan? Karena sulit untuk menangkap mereka. Sulit untuk mendeteksi mereka kalau tidak mempergunakan cara-cara khusus. Gitu loh.
Karena mereka bisa aja berdalih semuanya. Contoh kasus yang viral soal GoFood, ada yang meninggal habis itu masih ditagih. Kenyataannya apa? Mereka cuman konfirmasi, telah mereka lakukan validasi dan investigasi semuanya, ternyata nomor yang dilaporkan tidak ada di sistem mereka. Sebegitu entengnya mereka gitu loh. Ya kan? Padahal kasusnya udah viral. Yang viral kemarin aplikasi hijau, ya. Itu juga harus dibentuk tim-tim khusus. Nomor 5, batasan biaya administrasi pinjaman yang didasari pada nilai yang wajar dan adil. Nah, ini benar. Pinjam 1 juta, cair 650, biaya layanan 350. Giliran membalikannya kita harus balikan sebanyak 1.300.000. Ini kan lucu. Ya kan? Itu juga sebenarnya harus ada tim-tim khusus yang independen. Jangan mengandalkan OJK, jangan mengandalkan AFPI. Gitu loh, harus ada tim khusus untuk menyelidiki ini. Kalau benar-benar ini diselidiki, saya yakin 100 pinjol legal hari ini, hampir setengah dari itu bermasalah. Ya, yakin banget saya itu kalau benar-benar ada tim independen yang benar-benar menyelidiki kasus ini. Tapi kalau hanya dilimpahkan kepada OJK, diminta kepada AFPI, rasa saya kasusnya akan ditutup-tutupi juga gitu loh. Karena OJK itu lebih percaya datanya daripada katanya, daripada faktanya gitu loh ya. Ini nomor 6, batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan, bunga moratorium. Ya, ini benar juga gitu loh, karena bunga itu terkadang sesuka hati. Nomor 7, larangan tegas sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online. Nah, ini baru benar, ya kan? Tidak boleh lagi, harus ditindak tegas dengan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindakan pidana. Itu baru benar. Jadi kalau mereka sudah mencaci maki, menghina, dan kalau bisa itu diproses semua. Nomor 8, mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen. Ini harus didampingi itu OJK-nya gitu loh. Jutaan laporan tidak ditanggapi itu. Kalaupun yang ditanggapi itu yang jawab sistem. Ya, nanti orang-orang yang melapor itu dilempar ke sana, dilempar ke sini gitu loh. Nomor 9, sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan pinjaman online jika terjadi pelanggaran hak atau privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan. Benar. Ini harus dibuktikan, jangan hanya ucapan-ucapan seperti omon-omon dari OJK aja. OJK katanya kalau ada pinjol memberikan bunga tinggi, kita cabut izinnya. Kalau ada pinjol mengakses di luar kamera, mikrofon dan lokasi, kita cabut izinnya. Semuanya cabut izin, prakteknya nggak ada, nol besar. Mudah-mudahan dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung ini benar-benar, dan OJK kalau bisa semuanya direvisi. MA juga meminta Ketua OJK untuk melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak lagi terjadi penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat. Nah, benar. Mungkin sementara kurang lebih seperti itu putusan-putusan yang ada. Putusannya bagus, tinggal kita lihat realisasi di lapangannya itu seperti apa. Nah, sekarang saya tanya dulu sama teman-teman. Dengan adanya putusan-putusan seperti tadi dari Mahkamah Agung juga, apa tanggapan dari teman-teman semuanya? Kalau saya sih berharap kalau memang semua hasil keputusan itu benar-benar dipatuhi, rasa saya pinjol yang bertahan paling banyak ada 20 atau 30 aplikasi. Sisanya itu sudah diblokir semuanya. Ya, silahkan teman-teman beri pendapatnya dulu, dan sambil saya mempelajari juga putusan demi putusan, dan kita melihat juga nanti ke depannya tindakan yang dilakukan oleh OJK, Menkominfo, Presiden, dan Ketua dari DPR gitu ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti buat teman-teman untuk lanjutkan konsultasi, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti ambil nomor pribadi saya dan hubungi saya. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya per hari ini? Ya, saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada yang ketakutan satu. Kalaupun masih ada yang ketakutan atau kecemasan, nanti buat teman-teman semuanya, saya minta juga buat Anda yang mau ikut konsultasi khusus dengan saya pun juga boleh. Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda pilih konsultasi langsung bersama Medi Broni. Di sana tersedia nomor pribadi saya, mulai dari telepon, WhatsApp, dan Anda bisa untuk berkomunikasi langsung dan kita bisa berdiskusi nanti apa yang harus Anda lakukan dan tindakan seperti apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya supaya tidak ketakutan lagi ya, terutama yang baru telat bayar pinjol ataupun sudah lama
galbay pinjol tapi pemikiran tidak bisa diajak kompromi, atau masih ketakutan dengan DC datang ke rumah, atau bisa Anda ketakutan karena di penjara, diproses ke jalur hukum perdata. Banyak lagi sebenarnya sumber-sumber ketakutan itu. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau mau diskusi khusus langsung sama saya silahkan ya, karena kalau kita jawab satu-satu melalui ketika saya live itu tidak mungkin juga, karena kita menimbang juga masih banyak teman-teman itu yang tidak sependapat, tidak sepemikiran. Misalnya dia bertanya tentang kapan DC datang ke rumah dan daerah mana yang dikunjungi, terus kita jawab misalnya ada di daerah 1 misalnya gitu, daerah 2, daerah 3 juga ikut ketakutan. Itulah kenapa kalau teman-teman semuanya mau konsultasi khusus boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Oke?